Halo guys, apa kabar hari ini? Kita kembali lagi berkeliling-keliling di pedesaan ya. Karena kita ini memang tinggal di desa. Kalau ke kota harus menghabiskan banyak uang nanti. Harus naik mobil, naik ojek, becek, waduh repot. Mendingan ya seperti ini dulu. Seperti ini teman-teman bisa melihat hijaunya alam sekitar yang ada di kampung saya ini. Ini kita akan mencoba mencari tahu apa yang ada di sini. Nah, ini yang saya ya seneng ya tidak seneng ini. Nah, ini ya teman-teman, ini ada tanaman apokat jenis aligator kalau nggak salah. Ini saya nanam juga tapi kok tidak sebagus ini ya, karena mungkin ini areanya lumayan terbuka ya. Istilah di Jawa itu rungkut itu apa ya? Iyom ya, tidak iyom. Sehingga ini bisa tumbuh dengan baik nih teman-teman. Ini bagus sekali, ini saya seneng. Ya seneng, tapi saya tidak senengnya punya saya ndak begini. Saya itu tetap kecil saja padahal sudah tak rabuk juga ya, mungkin karena kurangnya asupan kasih sayang dari saya, karena saya sibuk saja keliling-keliling mencari pemandangan-pemandangan seperti ini ya, mencari sesuatu yang berbeda ya, seperti itu. Nah, cuman kalau yang satu ini kok sepertinya, kalau yang ini sepertinya bukan setekan ini. Ini anu ya, kelengkeng ya Mas ya? Iki toh, kok cilik godongnya? Lah itu kok gede-gede? Iya, tapi iya apokat ini. Ini apokat mungkin jenis yang lain teman-teman ya. Dan sepertinya ini bukan stek. Kalau yang tadi itu stek. Ya, stek itu nanti cepat berbuahnya dia. Seperti ono. Dan untuk yang tampak menghijau ini teman-teman, ini adalah tanaman kerantil ya. Jadi tanaman kerantil ini memang biasa ditanam di daerah saya ini. Yang tujuannya yang pertama adalah untuk persiapan pakan ternak ya. Persiapan pakan ternak yang ada di desa ini, di daerah ini. Tempun di Mbah? Udah wong yo jerangkong. Wis to mendel mawon jenengan iki sik. Ngisi insyaallah to pendongane mawon sik. Wong edan. Dek anu nika nggih, Mbah? Dek anu nika anu sapa kuwi sing tukang becak iki ya? Kok kaya enek wong pertanian jare ngono. Iya teng Bonan iku, Mbah. Lah ngomong dele, golek iki wong sus, tak kira lek wong pertanian jare. Teng ndi ya, Mbah? Lah. Tonggone nggih bongkar omah to, Mbah? Lah tonggo adoh sampean.
itu ada Mbah Kole ya. Biasa kalau di daerah saya ini kalau sudah kita mengenal tuh biasanya memang suka ngomongnya itu ya terkadang ini namanya bercanda begitu teman-teman. Oke, kita lanjut acara kita yang sebenarnya. Teman, kita kalau berjalan-jalan gini ya harus hati-hati. Nah, kalau yang ini jangan dikira anggur ini tadi teman-teman. Ini bukan anggur. Ini pohon atau buah kopi. Nah, ini kopi besar ya. Karena buahnya memang besar. Ini sangat lezat sekali, sangat nikmat sekali kalau sudah dicampur dengan sedikit gula, sedikit air, segelas air, diaduk-aduk, ditemani oleh singkong rebus, ubi rebus, suwek rebus, wah pokoknya yang rebus-rebus itu sangat lezat, sangat nikmat. Dunia rasa milik kita teman-teman. Hutang-hutang bisa lupa kita. Dan untuk pohonnya juga cuman seperti ini ya, pendek. Jadi kopi ini biarpun masih pendek, dia sudah mulai berbuah ya. Sehingga kalau memetik tidak perlu sampai membuat yang punya ini susah-susah manjat ataupun menggunakan tangga. Cukup dengan berdiri saja ini loh. Cuma segini teman-teman. Tidak ada 1 meter ya. Tidak ada 1 meter dia sudah bisa terpetik ya. Nah, ini kalau tidak percaya ini kita bisa ini lihat yang sebenarnya sebenarnya beribet teman-teman. Nah, ini ya, ini pohonnya ini. Nah, ini kan kalau kita naik cuman segini nih loh teman-teman. Nah, ini ya. Ini terus ada tunas ke situ ya, ini yang kecil ini. Nah, yang kecil ini kita turut ke atas. Itu hanya sebatas ini ya, layar HP. Nah, itu sudah kelihatan buah yang ada di sebelah kiri. Dia sudah terlihat buahnya. Nah, ini yang sebelah sini banyak nih, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, ini loh teman-teman. Jadi ini kopi memang kopi hebat. Kecil-kecil cabai rawit ya, biarpun kecil sudah mulai menghasilkan buah-buahnya yang sangat lebat, sangat luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Dan memang ini ada beberapa pohon kopinya ya, kita lihat ada berapa. Itu di depan cuman dia posisinya kurang bagus. Terus 1, 2 ya. Terus di sini juga ada ini. Tuh. 2 itu. 3 ya di belakang itu. Di belakang kelapa ini ada. Nah, itu ada. Oke, kita lanjut. Cuman terus terang saja hari ini di dalam mencari video ini saya sedikit was-was ya. Was-wasnya dikarenakan hari ini tampaknya sedang ada acara wisuda
sehingga di kejauhan sana itu sayup-sayup terdengar musik ya. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi yang namanya kena klaim hak cipta ya. Itu kalau kena klaim hak cipta kan saya jadi repot teman-teman. Ya mudah-mudahan saja tidak terekam. Mudah-mudahan mic pada HP saya ini tidak akan sesensitif itu sehingga dia bisa tetap menerima suara yang dari jauh. Nah ini teman-teman, kita kembali melihat lagi adanya pohon kopi ya. Ini pohon kopi yang ada di sini, dan ini untuk teman-teman nanamnya ini tidak jauh dari perumahan ya. Ini bisa dilihat. Nah itu di depan itu ada rumah ya. Dekat perumahan ini, tidak di hutan jauh. Nah situ itu juga ada rumah warga. Cuman saya infokan juga bahwasanya dulu di sini ini cukup banyak tanaman cengkeh. Pada saat itu harga cengkeh masih luar biasa tinggi ya. Cuman pada akhirnya cengkeh mengalami penurunan sehingga tidak diurus dan banyak mati. Cuman ini kembali lagi ada yang mulai ditanam dan sudah cukup besar ini cengkeh, ini pohon cengkeh teman-teman ya. Dan dia sudah mulai berbuah. Coba kita lihat biar teman-teman tahu buah cengkeh itu seperti apa ya. Barangkali ada yang belum pernah tahu, kan kasihan ya, kita perlu kasih tahu. Sebentar teman-teman, kita atur dulu posisinya biar pas. Nah ini teman-teman, ini pohon cengkehnya dan ini daunnya. Kemudian mari kita lihat bagaimana buahnya. Ini buah cengkeh yang asli masih di pohonnya teman-teman. Ini. Nah ini ya teman-teman, jangan salah lihat. Itu ada dua buahnya. Nah ini ya. Kelihatan tidak jelas ya teman-teman. Nah ini ada dua. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa buahnya itu hanya segitu ya, hanya ini yang saya temukan hanya ini. Jadi perlu saya infokan di sini seperti apa yang saya ketahui mengenai kondisi percengkehan untuk akhir-akhir ini ya. Jadi untuk cengkeh di tahun ini memang mengalami kayak apa ya, gagal gitu loh. Jadi banyak sekali di beberapa daerah itu yang cengkeh-cengkeh mereka itu tidak berbuah. Entah itu karena terlalu banyak hujan atau bagaimana atau apa. Cuman banyak sekali yang tidak berbuah. Dan untuk alat atau tangga yang digunakan untuk memetik cengkeh itu tangganya seperti ini. Ini namanya tangga lanang, ondo lanang. Jadi gini, bambu ya, satu bambu yang diberi pijakan. Nah ini diberi pijakan kira-kira ya sekitar 40 cm dari pijakan satu
kepijaan kedua itu sekitar 40 cm, kemudian 40 cm lagi pijaan ketiga, dan seterusnya. Dan tangga ini tidak hanya untuk memetik cengkeh saja teman-teman, tapi kalau memang di dalam memetik kopi pun memerlukan tangga, itu bisa juga ya, itu bisa juga. Nah, ini kopinya yang sempat tadi mau kita bahas ya, tetapi ini bukan kopi luwak teman-teman. Kopi luwaknya masih tertinggal di daerah sana, daerah Bali sana ya. Mungkin kalau yang sudah pernah ke Bali itu pernah mendengar yang namanya kopi luwak ya. Bagaimana rasanya kopi luwak yang asli itu bisa, kalau teman-teman sedang ke Bali itu banyak sekali outlet-outlet yang menyediakan sajian kopi luwak. Dan memang di outlet-outlet itu ada luwak ya, ada luwaknya asli di sana memang. Jadi ada luwaknya juga di sana itu. Tidak hanya kopinya, tapi luwaknya pun ada. Cuman yang bisa dinikmati adalah kopi luwaknya. Kalau luwaknya hanya diperbolehkan untuk dilihat saja. Semoga informasi apapun yang saya berikan untuk teman-teman ini masih terus bisa diterima ya, sehingga kedepannya saya ini terus akan semakin bersemangat ya, semakin bersemangat di dalam mencari sesuatu yang baru ya. Apa saja yang ada di sekitar saya itu akan terus saya bagikan. Cuman itu terus terang saja ya, mudah-mudahan ini harapan saya untuk musiknya itu tidaklah masuk ke dalam rekaman. Itu musik di sana kenceng. Oh iya, ini daripada nanti teman-teman pas lewat saya kok tidak dijelaskan itu apa sebenarnya admin kan gitu. Ini adalah pohon pisang ya. Pohon pisangnya seperti ini teman-teman. Ini pohon pisang yang ada di sini. Nah, banyak sekali ini anaknya. Jadi memang untuk pohon pisang itu kalau sudah dia itu ditebang atau istilahnya itu dia berbuah, kemudian buahnya itu sudah tua ya, yang sudah bisa dikonsumsi, kemudian pohonnya itu kan ditebang, buahnya dibawa pulang, ditutup gitu biar mateng ya, seperti itu. Nah, untuk pohon pisang itu biasanya kalau induknya ya, ini bentar, ini kalau induknya ini sudah ditebang seperti ini, itu memang biasanya dia akan mengeluarkan koloni-koloni baru ya, seperti ini. Jadi anaknya bermunculan. Nah, ini anak-anaknya ini bermunculan banyak kan. Nah, ini teman-teman. Tetapi kalau belum ditebang itu biasanya anaknya bisa sih keluar, tetapi tidak banyak. Paling ya seperti yang ini satu ini ya. Nah, ini
Ini hanya satu ini, karena belum ditebang. Tapi nanti kalau sudah dia berbuah kemudian ditebang, itu kemungkinan dia akan seperti tetangganya ini, ya, seperti tetangganya ini, satu rumputnya akan menjadi banyak. Jadi memang benar apa kata orang dulu ya, yang namanya itu gugur satu tumbuh 1000 ya, hilang satu tumbuh 1000 itu seperti ini. Itu istilahnya itu gugur satu tumbuh 1000, artinya pohon pisang yang satu ditebang itu akan beranak pinak menjadi banyak seperti ini. Selamat sore kawan-kawan. Sore ini suasana sedikit mendung-mendung yang sudah semakin menampakkan akan turun hujan sebenarnya. Tapi mumpung belum hujan, maka kita sempatkan dulu untuk mencari rezeki. Jadi mencari sesuatu yang bisa kita bagikan kepada rekan-rekan semua. Jadi ini kenapa saya nge-shot ke sini terus ya. Ini sebenarnya dulu ini adalah jalan setapak ya. Ini teman-teman, mungkin kalau terlalu lurus tidak terlihat menggarisnya jalan setapak ini. Jadi ini dulunya jalan setapak, yaitu yang digunakan orang-orang di sekitar sini, baik itu mau menuju ke pasar maupun kemana. Lah iku lagu aku mau orang rekam video ya ramuni gua plek anjane. Sekolah nih Hilmi tuh paling gue yang selorok gue kok sampai sore mulai pasar malam. Wah iya selama mari sampai bengi kok. Iya jadinya pembukaan kayak suwi ngono ya. Kirang anu biasa nih sampai kok bengi duh peki. Jadi saya benar-benar agak bingung ini saat mengambil video ini teman-teman ya. Nanti kita coba saja untuk kita upload kalau memang ada klaim hak cipta dari musik yang ada di sana yang saat ini terdengar, ya mungkin akan saya hapus atau bagaimana. Tapi kalau memang tidak ada ya kita lanjutkan, kan seperti itu teman-teman. Karena kan memang kondisi di desa itu seperti ini. Dan kebetulan hari ini ada pembukaan baru ya, pembukaan baru pasar malam ya, sehingga musiknya itu sangat kenceng ya. Kalau tidak ada musik nanti takutnya kan tidak ada orang yang tahu kalau di sana ada dibuka pasar malam, mungkin seperti itu ya. Kita semua tahulah. Tapi ya saya yang jadi bingung dalam kondisi sekarang kalau musik terlalu keras begitu. Karena saya sebagai kreator yang kerjanya merekam, mencari video seperti ini menjadi sangat kerepotan ya. Karena kan kita semua tahu bahwasanya kebanyakan
atau rata-rata musik itu mempunyai hak cipta atau license ya. Jadi kalau sampai kena, waduh kita tentu repot. Makanya saya sebagai kreator kecil begini mengharapkan, memohon ya, mudah-mudahan untuk YouTube ini bisa memaklumi bahwasanya kita sebagai kreator ini sebenarnya tidak sengaja memasukkan lagu-lagu itu, tetapi dikarenakan kita ini merekamnya di alam terbuka, maka secara otomatis kalau ada musik dimanapun yang berbunyi itu masuk dengan sendirinya ya. Jadi seperti itu, kita ini tidak sengaja, tapi kondisi yang tidak memungkinkan ya. Kita hanya bisa berharap semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa dinikmati banyak orang. Itu saja tujuannya ya. Nah itu semakin kenceng karena mungkin airnya udaranya ke arah sini. Jadi seperti kita tahu, suara itu juga dibawa oleh udara. Tuas ya, sampai saya aja ngerekam ini sambil goyang-goyang kepala. Ya mudah-mudahan, hanya harapan seperti itu, mudah-mudahan suara musiknya itu tidak masuk ke dalam video saya ini. Oke, jadi kita kembali lagi mencoba ke ini jalan setapak tadi ya teman-teman. Di inilah jalan setapak yang sering dilalui orang-orang zaman dulu, tetapi dikarenakan sekarang ini memang ini sudah banyak sekali jalan-jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor ya, baik itu roda 2 maupun roda 4, sehingga untuk jalanan setapak seperti ini sudah semakin ditinggalkan, sehingga bisa kita lihat ini rumput-rumputnya tumbuh dengan subur ya, dikarenakan jarang dilewati. Tapi kalau zaman dulu sering dilewati, itu biasanya sesekali suka diadakan yang namanya itu kerja bakti. Jadi kerja bakti untuk membersihkan jalanan yang biasanya mereka lewati. Sebenarnya kalau tidak ada musik itu kita merekam video di daerah-daerah seperti ini bagus teman-teman. Karena kan apa? Nah mungkin teman-teman dengar suara burung yang berkicau ya, itu burung-burung liar di alam. Nah itu tweet gitu. Itu masih banyak sekali di sini burung-burung liar. Tapi karena ada musik ini, nantinya kalau ada klaim ya terpaksa ini saya dubbing ya, sehingga suara aslinya itu hilang, suara alamnya ini jadi hilang. Tapi daripada nanti saya tidak bisa upload ya teman-teman, jadi mohon dimaklum
kalau terkadang banyak video-video saya itu yang isinya itu adalah video dubbing. Itu artinya bukan video orang lain sebenarnya, tetapi itu pada saat merekam ada orang-orang yang mungkin punya hajat ya, sehingga musik banyak sekali yang masuk itu. Nah itu akhirnya kita pun mendubbing ya, mengisi suara ulang. Jadi bersama channel yang saya miliki ini, saya ingin terus mengembangkan apa yang saya bisa ya, apa yang bisa saya peroleh ya, sehingga teman-teman tidak akan kehabisan, terlambat untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel yang saya miliki. Oke teman-teman, ini kita ke arah pulang dikarenakan sudah mulai rapet ininya, rintik hujannya turun, daripada nanti kita kehujanan repot.